Ya, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Tibanya kita pada pagi hari ini bisa berkumpul lagi. Ini semua karena kemurahan nama Tuhan. Di acara kebangkitan Tuhan pada pagi hari ini, tidak ada hal yang lain yang bisa kita berikan kepada Tuhan selain mulut kita untuk memuji dan meninggikan namanya. Mari sama-sama kita masuk dalam pujian penyembahan. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, membawa pujian yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Amin Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, kudus. Saya undang sidang jemaat, sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Amin Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu. Sebab nama-Mu kudus, Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi, katakan bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Anak Domba, kami masuk Tuhan. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha. Katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, sembah-Mu, ku menyembah-Mu. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah-Mu.
Bapa akan memimpin kita di dalam doa pada pagi hari ini. Kami menyembah nama Allah yang kudus, nama Allah yang sangat luar biasa. Kalau pada hari ini kami bersekutu bersama di dalam rumah-Mu ya Tuhan, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah mengalahkan maut, Yesus yang ada bagi kami. Haleluya. Syukur umat-Mu kepadamu ya Tuhan. Kami sorai memuji-muji nama-Mu. Kami mau tinggikan nama Allah kami yang hidup dan amat berkuasa. Dan kami percaya Roh Allah ada di tengah kami, menguasai setiap kami. Haleluya. Dan nama Tuhan muliakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-hambamu yang siap melayani Engkau. Urapan Allah ada di atas hamba-hambamu. Amen. Dan demikian pula Roh Allah yang kudus ada di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini, ruangan yang telah dikuduskan oleh kuasa Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami siap Tuhan di nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memimpin acara ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sidang jemaat semua bersuka cita pada pagi hari ini. Saya mau dengar katakan haleluya. Saya mau seperti biasa, kalau misalnya saya menjadi WL, saya mau minta salam Pantekosta sebanyak 4 kali. Salam Pantekosta. Haleluya. 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 Kurang kedengaran, kurang lebih kencang. Sekali lagi. Salam Pantekosta. Haleluya. 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 Masuk hadiratnya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang kitanya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi dan lebih semangat lagi. Amin. Mari katakan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah baginya, nyanyikan yang baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian.
jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati berdoa dan tangan menggerakkan, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian. Karena oleh darah anak domba kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Katakan oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah. Saya rindu sidang jemaat saja yang katakan, semua tangan di atas katakan oleh. Amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita naikkan pujian ini dari awal kembali. Katakan bersama-sama, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang bukan karena tak dilemparkan para pendapat kita. Katakan sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang bukan telah dilemparkannya para pendapat oleh darah anak, oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Sekali lagi sidang jemaat saja katakan oleh darah anak domba. Amin Tuhan, haleluya. Oleh kesaksian kita, amin. Pengakuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi katakan dengan lebih semangat. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari sekolah minggu yang ada. Dipersilakan waktunya.
kami ucapkan selamat Natal selamat Paskah, selamat Paskah bagi kita semua pada saat pagi hari ini. Kami dari anak-anak Sekolah Minggu Efrata, kami mau memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Mungkin minggu-minggu kemarin, tahun-tahun kemarin mungkin saudara lihat bahwa saya biasa bawa di sini ada banyak, tapi hari ini karena COVID jadi orang tua juga tidak izinkan anak-anak juga bawa ke sini, jadi seberapa yang ada karena mereka juga pengen naik kereta. Jadi hari ini saya bawa mereka untuk jalan-jalan sambil kita untuk kita beribadah di tempat ini. Kita akan menaikkan pujian buat Tuhan. Haleluya. Saya pada pagi hari ini senang sekali kalau ngelihat anak-anak kecil, dari kecil sudah belajar untuk memuji muliakan nama Tuhan. Masakan kita mau kalah pada pagi hari ini sama anak-anak kecil. Sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran untuk menyambut datangnya kebenaran firman Tuhan. Karena dengan apa kita akan membalas segala kebaikan kita dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu.
Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur padamu dengan apa segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita naikkan pujian ini Allah kembali. Allah yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, karena Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah harapanku, hidupku dalam-Mu dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Bersyukur dengan apa kan ku balas benar Tuhan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus.
Benar Tuhan, ini yang kami bisa berikan kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Segala pujian dan syukur hanya bagi namamu. Pengorbananmu tak bisa kami balas Tuhan. Hanya ini puji dan sembah kami di hadapanmu pada pagi hari ini. Ini masing-masing pribadi kami Tuhan. Engkau yang menilik pada pagi hari ini. Engkau yang mau melawat setiap kami pada pagi hari ini. Kami percaya hal itu Tuhan. Biar Engkau saja yang beracara buat kehidupan kami. Karena Engkau yang termanis Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Kau Tuhan. Segala yang terbaik, segala yang mulia hanya bagi namamu. Kau yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apa kami bisa balas Tuhan? Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Dengan apa ku kan balas? Dengan apa segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur. Katakan dengan lebih sungguh lagi. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami boleh naikkan syukur padamu saat siang ini Tuhan. Kami boleh rasakan hadirat-Mu ada bersama dengan kami saat siang ini Tuhan.
Kami boleh dimenangkan, kami boleh dikuatkan kembali melalui pujian yang kami naikkan Tuhan. Karena Engkau ada bersama-sama dengan kami saat siang ini. Mari terus Kau lawati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami boleh rasakan di hari ini adalah hari kemenangan bagi kami Tuhan. Karena Engkau telah bangkit dari alam maut Tuhan, menjadi juru selamat bagi kehidupan kami. Kami boleh dimenangkan Tuhan. Siapalah kami karena pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur akan apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh menaikkan pujian syukur kami saat siang ini Tuhan. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu. Dan biar pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan akan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk waktu yang indah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Mari Engkau yang pakai hamba-Mu sebentar yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan. Biar sebentar kata-kata yang keluar daripada hamba-Mu menjadikan kekuatan baru bagi kami. Khususnya dalam iman percaya kami mengiring kepada Engkau Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau akan berbicara kami pribadi lepas pribadi saat siang ini. Apapun yang kami bawa saat siang ini Tuhan, kami bawa taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya saat ini ada kemenangan besar yang akan Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, karena firman-Mu menjadikan kekuatan bagi kami. Dan kami yakin kuasa Allah ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang menguasai lingkungan sekitar kami. Pemberitaan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia Tuhan, tapi boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Bunda Remaja.
Pekerjaan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan juga selamat kita merayakan hari kebangkitan Tuhan. Jumat kemarin kita memperingati kematiannya, dan hari ini kita merayakan kebangkitannya. Mari kita jangan membuang waktu membaca ayat-ayat tentang kebangkitan dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakan kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Marta ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin, puji Tuhan, silakan duduk. Ada 4 kitab Injil yang menulis peristiwa tentang kebangkitan Yesus. Nah, saudara, kita membaca kali ini dari Injil Lukas. Peristiwa kebangkitan Yesus banyak memberikan pelajaran bagi kita. Dan secara khusus kita melihatnya dari Injil Lukas ini. Ada 2 kebenaran yang kita dapatkan dari pembacaan Alkitab kita hari ini, yang kita perlu bersama-sama renungkan dan kemudian menjadi sebuah petunjuk bagi kita untuk memajukan, untuk lebih meningkatkan kerohanian kita di dalam Tuhan. Yang pertama, kebenaran yang kita dapatkan di sini adalah pelayanan yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan haruslah dibangun di atas dasar percaya kepada petunjuk dari firman Tuhan. Sekali lagi, pelayanan yang kita bangun haruslah didasarkan di atas pesan petunjuk firman Tuhan kepada kita. Jika tidak, maka itu akan menjadi sia-sia. Coba tengok wanita-wanita ini, saudara.
Mereka adalah orang-orang yang mau melayani Tuhan, bukan? Mereka siapkan rempah-rempah dari sehari sebelumnya. Dan rempah-rempah itu akan ditaruh kepada jenazah Yesus. Dengan tujuan bahwa jenazah itu tidak busuk. Jenazah itu tidak akan menjadi bau. Tapi dengan rempah-rempah itu akan menjadi wangi. Saya pernah pergi ke Bali dan ke Danau Batur. Lalu menyeberang dengan perahu menuju ke tempat namanya Bali Age, suku Bali asli. Dan di sana orang yang mati itu diletakkan di bawah pohon dan mayatnya itu, jenazahnya itu mengering sendiri dan tidak bau, saudara. Dan ternyata saya diberitahu bahwa kandungan akar dari pohon itu yang bisa menyebabkan mayat-mayat itu menjadi bisa bertahan lama. Pada akhirnya kulit berbungkus tulang, tapi tidak busuk, saudara. Habis dengan pelan-pelan itu. Dan itu luar biasa. Di Mesir ada mumi. Mumi adalah mayat yang dirempah-rempahi. Tujuannya agar mayat itu akan tetap utuh begitu. Kemudian di Toraja, ada orang Toraja di sini. Juga menaruh mayat begitu rupa. Dan mereka juga menyiapkan sesuatu untuk mayat itu, supaya mayat itu bisa bertahan lama. Jadi kita bisa bayangkan rupanya tradisi dari sini ada di berbagai macam negara dan termasuk di Israel ini. Wanita-wanita ini membawa rempah-rempah, akan menaruh pada tubuh jenazah Yesus itu. Dengan tujuan bahwa ini tidak akan membusuk, tidak akan membau. Kalaupun dia akan hancur, dia hancurnya secara perlahan-lahan. Tetapi ketika mereka tiba di sana, mereka tidak menemukan apa-apa. Lalu kemudian bahkan ada satu pesan, kita baca di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Ini pesan dari dua orang yang menjadi utusan Allah untuk berbicara kepada wanita-wanita yang mencintai Tuhan ini. Dia berkata begini, ia di sini adalah Yesus, jenazah Yesus maksudnya. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi Yesus sebelum disalibkan sudah berkata, saya membaca dalam kitab Injil 4 kali Tuhan berkata bahwa anak manusia harus disalibkan dan mati, nanti hari ketiga bangkit. Jadi mereka sudah mendengar perkataan Tuhan, mereka sudah mendengar firman Tuhan, tapi tidak pernah firman Tuhan itu disimpan, tidak pernah firman Tuhan itu betul-betul dipegang dan diingat oleh mereka. Firman Tuhan itu dilupakan seperti begitu saja. Kalau saudara datang dari rumah kemari untuk beribadah kepada Tuhan, salah satu dari tujuan ibadah yang paling utama dalam mendengar firman kepada staf di Palmera. Ketika dalam masa pandemi ini, saudara, seringkali kami rapat dan dalam rapat meeting itu seringkali ya argumentasi. Pujian gini, firman Tuhan begini, kelamaan firman Tuhan. Dan saya berkata begini, inti dari ibadah itu ada di firman. Kenapa ada di firman? Karena umat yang datang, jemaat yang datang, mereka perlu mendengar firman, dan firman itulah yang akan menuntun mereka di sepanjang waktu mereka berjalan menjalani kehidupan mereka. Firman itu yang akan meng-guidance mereka. Itu petunjuk dari Allah, itu isi hati Allah yang kalau kita turuti, kita akan bisa menikmati kebaikan Allah di dalamnya. Ada janji berkatnya dan sebagainya. Firman itu inti dari ibadah. Pujian penyembahan iya, oke, dan itu juga penting. Tetapi intinya itu adalah firman. Kalau hanya ada pujian, penyembahan tapi tidak ada firman, maka umat jemaat tidak akan menerima wahyu, tidak akan mendapat terang. Dan mereka tetap menjalani hidupnya tanpa mengetahui mana kehendak Tuhan, benar enggak tidak yang saya lakukan ini. Jadi firman adalah inti dari satu ibadah. Nah perhatikan, wanita-wanita ini telah mendengar perkataan Tuhan. Bahwa Yesus sendiri berkata, anak manusia akan ditangkap, disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Namun coba perhatikan di sini. Mereka bawa rempah-rempah.
Mereka mau melayani Tuhan. Dan mereka hatinya cinta Tuhan. Mereka bersungguh-sungguh. Mereka sepenuh hati. Tetapi semuanya sia-sia. Karena pelayanan yang tidak dibangun di atas dasar tuntunan firman Tuhan. Itu hanyalah pelayanan yang berdasarkan kemauan, keinginan manusia belaka. Dan tidak ada nilainya. Dan seringkali itu akan menemukan sebuah kehampaan. Seperti wanita-wanita ini. Saudara, betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kita itu. Karena firman itulah yang menjadi roti kehidupan. Yesus berkata kepada iblis, manusia hidup bukan hanya dari makanan-makanan jasmani, tapi dari setiap perkataan yang keluar, dari firman yang keluar dari mulut Allah. Untuk jasmani kita perlu makan makanan jasmani, tapi rohani kita ini penting, makan makanan firman Allah. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 6, tubuhku, karena dia adalah firman yang menjadi manusia, adalah makanan yang sungguh-sungguh. Dan orang yang makan kepadaku, makan firmanku, mereka tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Kalau kita pegang, percaya, taati firman Allah, kita memiliki hidup yang kekal. Firman itu penting. Tetapi wanita ini, mereka mendengar. Entah bagaimana. Mereka mendengar tapi ya selintas. Lalu mereka hanya mengikuti rasa hati. Saya mau melayani Tuhan dengan cara begini. Saya mau melakukan ini. Saya menunjukkan cinta saya. Wah, itu benar, bagus. Tapi sia-sia. Karena mereka tidak perhatikan firman Tuhan itu. Saya senang melihat saudara saat ini. Karena sekarang saya dapat melihat kalau saudara mendengar firman Tuhan. Saudara mendengar firman itu dengan sungguh-sungguh. Tidak sia-sia. Mungkin datang dari rumah dengan bejana hati yang kosong. Saudara dengar firman dengan sungguh-sungguh. Saudara pulang dengan penuh berkat rohani dari sorga. Firman akan datang atas hidup saudara. Dan firman itu yang akan membekali hidup saudara. Firman menjadi penuntun dan membawa saudara kepada jalan-jalan yang penuh dengan damai sejahtera. Jalan-jalan yang penuh dengan kelimpahan. Jalan yang penuh dengan keberkatan dari Tuhan. Coba kita lihat satu ayat atau beberapa ayat dalam suratan Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal yang pertama di sana. Kita baca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 19. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Petrus berkata dalam suratan ini, dia berkata bahwa kami, dia adalah murid Yesus, adalah saksi bahwa Yesus itu adalah sungguh-sungguh Mesias, Juru Selamat, Tuhan yang telah dinantikan oleh Israel. Lalu dia menceritakan kesaksian dia ketika dia bersama dengan 2 anak Zabdi, Yakobus dan Yohanes, rekan muridnya yang lain. Jadi 3 orang ini. Mereka diajak oleh Yesus naik ke atas satu gunung, dan di atas gunung itu Yesus berubah menjadi mulia pakaiannya, saudara. Dan turunlah Musa dan Elia di situ untuk bercakap-cakap tentang kepergian Yesus ke Yerusalem dan dia akan mati di sana. Nah, waktu murid-murid diajak, salah satunya Petrus ini, mereka begitu capek, mereka tidur. Tetapi ketika Yesus berubah dalam kemuliaan, bangun. Lalu Petrus berkata begini, saudara. Guru, Tuhan, alangkah senangnya kami ada di sini. Biarlah aku membangun satu rumah untuk Musa,
Satu rumah untuk guru, satu rumah untuk Elia. Dengan kata lain bahwa mereka tidak mau meninggalkan. Mereka mau terus tinggal dalam kemuliaan Tuhan itu. Ku ingin tetap di sini. Gimana lagunya itu, saudara? Menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah Itu terjadi pada Petrus waktu dia ada di kondisi seperti itu. Capek, lelah hilang, kepikiran, kekhawatiran tentang dunia hilang saat berada dalam kemuliaan Allah. Dan disinilah Petrus ceritakan lewat suratnya. Dan pada waktu Petrus berkata tadi, Tuhan biar aku membangun satu rumah untuk Musa, satu untuk Tuhan, dan satu untuk Elia. Tiba-tiba hilanglah kemuliaan itu. Dan waktu kemuliaan itu mau hilang, terdengar suara dari atas, dari sorga berkata, ini anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Nah, suara itu yang disampaikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan saudara, lalu Petrus teringat apa yang ditulis tentang Yesus jauh sebelum Yesus datang ke dunia. Para nabi telah menubuatkan, dan nubuat itu berasal dari Tuhan, dan itulah firman Allah. Coba kita baca ulang ayat 19. Di sana ada pesan Petrus kepada setiap orang yang percaya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya. Nah, di sini firman itu sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Petrus memberikan pesan kemudian. Nah, ini semua yang terjadi itu, yang terjadi dan kami yang menyaksikannya, itu meneguhkan kebenaran dari firman yang disampaikan. Dan saat itu kebenaran itu adalah Yesus itu juru selamat. Yesus itu Tuhan yang dinantikan. Dan sekarang kemudian Petrus dia menyampaikan sebuah pesan ajakan. Sebab itu alangkah baiknya kalau kamu, setiap orang yang percaya, memperhatikan firman. Jadikan dia sebagai pelita di tengah kegelapan. Dalam kondisi yang gelap kita membutuhkan cahaya untuk kita bisa diarahkan langkah-langkah kita supaya kita tidak terperosok jatuh atau kita akan celaka, kita ada dalam bahaya. Nah, saudara, firman adalah pelita di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Firman adalah menjadi pegangan kita. Firman menjadi petunjuk bagi kita. Dan kalau kita ikuti firman itu, kita tidak akan celaka, kita tidak akan bahaya. Jadikan firman menjadi penuntun bagi kita, bukan omongan orang pintar, bukan omongan orang hebat, bukan omongan orang sukses di dunia ini. Sukses bagi dia belum tentu sama dengan kita. Sekalipun mungkin ada kunci-kunci untuk dapat kita bisa ambil di sana. Namun yang paling penting yang bisa kita lihat dari pesan firman Tuhan ini, kita pegang firman Tuhan. Di sini dikatakan alangkah baiknya kalau engkau memperhatikan. Jangan lepaskan pandanganmu, jangan lepaskan pegangan hidupmu, jangan lepaskan tuntunan hidupmu dari firman Allah ini sampai terang yang sesungguhnya itu datang, sampai fajar menyingsing. Maksudnya sampai firman ini digenapi dalam hidup kita. Pasti dan pasti firman akan digenapi oleh Tuhan. Kalau dia berjanji akan memberkati kita, pasti dia akan memberkati kita. Asal kita ikuti tuntunannya. Asal kita ikuti petunjuk dari firman Tuhan ini. Bukan sekedar mendengar. Bukan sekedar menjadikannya ilmu pengetahuan biasa. Tapi sungguh-sungguh kita ikuti firman ini. Nah, saudara, sayang wanita-wanita tadi. Mereka adalah orang yang cinta Tuhan. Tapi
mereka masih tidak sungguh-sungguh atau mereka itu kurang dalam memperhatikan firman, kurang sungguh-sungguh menaruh dan menyimpan firman dalam hati, sehingga mereka melayani Tuhan hanya dengan rasa hati mereka, bukan berdasarkan tuntunan firman Tuhan. Kalau mereka pegang firman Tuhan, pasti mereka tidak akan bawa rempah-rempah untuk apa? Kan tidak ada gunanya, bukan? Itu yang kita lihat di sini. Kalau firman Tuhan katakan begini, itu pasti terjadi. Jadi jangan kita coba mengambil satu arah yang bertolak belakang dengan firman itu. Tapi selaraskan diri kita. Selaraskan dengan firman itu. Dan kita akan menjadi selaras dan kita akan bisa menikmati kebenaran, kedamaian, kegenapan, dan bahkan kemuliaan dari firman yang diberikan dalam hidup kita. Nah, itulah kebenaran yang pertama yang ditulis oleh Injil Lukas dari peristiwa kebangkitan Yesus. Kebenaran yang pertama adalah bahwa pelayanan yang kita kerjakan, hendaknya kita kerjakan, atau cara kita mengikut Tuhan haruslah kita lakukan dengan cara memperhatikan petunjuk pesan firman Tuhan. Jangan berjalan berdasarkan rasa, pikiran, pandangan, kemauan dan kehendak diri sendiri. Karena itu tidak akan menemukan hal seperti yang kita harapkan. Kita akan kecewa. Tapi ikuti firman Tuhan. Maka kita akan menikmati bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya dan amin adanya. Sekarang yang kedua, kebenaran yang dinyatakan lewat peristiwa kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Injil Lukas. Mari kita kembali kepada Injil Lukas tadi. Kita membaca pada ayat yang ke-4 dan seterusnya berkata begini. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit." Nah, sampai di situ. Kebenaran yang kedua yang kita dapatkan di sini yang dinyatakan oleh Injil Lukas adalah bahwa Yesus itu hidup. Dia mati, tapi dia tidak tinggal tetap dalam kematian, melainkan dia bangkit dan dia hidup. Nah, kata hidup di sini penting nih, saudara. Yesus yang hidup itu penting, hidupnya itu penting. Hidup menunjukkan bahwa dia menang atas apa yang sudah dialaminya. Kemudian Yesus sendiri berkata dalam kemuliaannya kepada Rasul Yohanes ketika dia ada di Pulau Patmos. Kita bersama-sama membuka dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Pada Yohanes Rasul murid Tuhan itu, saat dia dibuang di Pulau Patmos, maka kepada dia diberikan kesempatan untuk bisa melihat isi sorga, kemuliaan Allah di sana. Dan kemudian hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Dan kita melihat di sini, dia melihat Yesus dalam kemuliaannya. Ayat-ayat yang sebelumnya menjelaskan kepada kita, matanya itu bersinar kayak matahari wajahnya itu, saudara. Suaranya seperti desau air bah. Dan seperti tembaga. Dan kemudian, wah, ini luar biasa, saudara. Dan itulah kemuliaan Tuhan. Dan ketika Yohanes melihat Yesus dalam kemuliaannya, maka dia rebah ke tanah. Gak sanggup dia melihat kemuliaan Tuhan itu. Dan kemudian Tuhan berkata, "Jangan takut." Lalu Yesus berkata lebih lanjut kepadanya, "Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku ada sebelum segala sesuatu ada. Aku ada dari dulunya.
Dan sesudah segala sesuatu berakhir, aku masih tetap ada. Aku dia, aku kekal selama-lamanya. Dan Yesus katakan, aku hidup. Nah, kata ini penting. 2 kali kata hidup itu diulangi oleh dia. Memang aku telah mati sebagai manusia, Yesus mati. Namun sekarang aku hidup dan hidup untuk selama-lamanya. Saudara, kata Yesus dalam kata hidup di sini itu mengandung suatu power, satu kekuatan. Kalau kita hidup seperti ini biasa, tapi kalau kita pernah mati, kemudian kita hidup kembali, nah itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau mati ada orang mati suri, saudara. Jadi untuk beberapa saat dia nggak kedengeran denyut jantungnya, tapi kemudian dia hidup lagi. Tapi Yesus mati benar. Kenapa? Karena ditombak, saudara, ditombak. Tombak tembus. Jantungnya kena. Kalau orang sudah kena di dalamnya dengan tombak begitu, nggak akan bisa hidup lagi, bukan? Namun dia berkata, aku mati, tapi aku hidup untuk selama-lamanya. Itu menunjukkan bahwa dia mempunyai power. Kematian tidak bisa menahan, dia tetap ada dalam kubur dan mengalami pembusukan di sana. Tapi dia bangkit kembali. Ada 3 hal ketika Yesus mengatakan bahwa aku ini hidup. Yang pertama adalah dia memiliki kuasa atas maut seperti yang kita baca di sini. Aku memegang kunci maut dan alam maut. Saya cerita lagi kembali pada saudara. Mungkin saya cerita kemarin hari Jumat. Saya pergi ke kuburan ayah saya untuk mengurusnya, membenahi kuburan itu. Dan saya bertemu dengan yang mengurus kuburan ayah saya itu. Dan singkat cerita saya dibawa kepada kuburan. Saudara lihat di Petamburan ada kuburan yang hebat, marmernya itu tingginya 4 meter lebih tuh, saudara. Semua marmer asli dari Eropa. Dan ternyata itu adalah 2 orang Tionghoa yang ada di situ, suami dan istri. Dan tidak ada lagi keluarganya, tapi itu dijadikan menjadi tempat yang bernilai sejarah, histori, tetap dirawat oleh pemerintah. Jadi waktu saya diajak oleh yang mengurus kubur ayah saya, mau lihat itu enggak? Boleh. Jadi saya memang meluangkan waktu hari itu untuk mengurus dan jalan-jalan di kuburan. Kalau saudara jalan-jalan di mana? Di mall ya. Saya di kuburan, saudara. Hamba Tuhan tuh jalan-jalannya ya itu tuh ke kuburan. Mall mana? Kuburan jalannya. Mau nggak lihat itu? Mau. Itu tuh orang yang udah iya. Saya diajak lalu sampai di situ turun ke bawah. Lalu turun ke bawah ada seorang yang menunggu khusus di situ. Nah ini juri kuncinya. Coba tolong buka. Rupanya itu di bawahnya itu yang marmer itu ada kuburan yang aslinya tuh jenazah yang taruh di situ. Jadi dibukalah itu, saudara. Ini kuncen. Juru kuncinya yang buka. Ada beberapa orang muda di situ, ada 2. Jadi yang buka, baru saya bisa melihat, baru saya bisa masuk. Nah ini nih, ada pahatan dari marmer. Ini nih wajah orang, ini yang lakinya, ini yang wanitanya. Di sini ada ruang lampu. Nah di sinilah. Dulu saya tidur di sini kata Pak Mamat nih, saudara yang urus mau. Aduh tidur di sini, tapi sekarang saya nggak berani tidur di sini lagi. Kenapa? Karena ini sudah mulai miring dan mulai retak-retak. Saya takut kalau gempa bumi mati saya ketimpa. Tadi oh begitu. Karena yang nunggu si bapak tua ini, oh iya. Nah kita bayangkan dia pegang kunci sudah. Di sini segala kunci alamat aku yang pegang. Yesus berkuasa untuk membuka, mengeluarkan apa yang ada dalam maut. Kita sudah belajar hari kemarin bahwa maut itu adalah bicara tentang tempat di mana akan dilemparkan ke dalam lautan api, ke dalam neraka yang kekal. Coba kita lihat Wahyu pasal 20. Kita ulangi lagi ini saudara. Wahyu pasal yang ke-20, ayat yang ke-13 dan seterusnya. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Perhatikan, maut dan alam maut dilemparkan ke dalam lautan api yang tidak pernah padam. Itu neraka yang kekal. Dan perhatikan Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa, tanpa terkecuali semua orang telah berbuat dosa. Lalu Roma 6 ayat 23, upah dosa itu maut, orang berdosa akan diserahkan ke dalam maut, dan maut akan dibuang ke dalam neraka. Celaka kita ini bukan. Tetapi Yesus yang bangkit, dia memegang kunci alam maut itu. Dia berkuasa untuk mengeluarkan kita dari maut dan membawa kita kembali untuk kita bisa menikmati hidup yang kekal. Haleluya. Itu yang pertama, kata hidup di sini. Dia hidup, dia memiliki kuasa atas maut. Dia memegang kunci maut itu. Dia akan keluarkan kita dari sana. Betul, kita adalah orang berdosa. Tapi saat kita percaya kepada dia, selesaikan dosa kita, kita dikeluarkan dari maut. Dan maut tidak akan menguasai kita lagi. Kita memiliki kepastian hidup. Yang kedua, dari kebangkitan Yesus ini, atau dari hidup Yesus yang hidup ini, atau Yesus yang bangkit ini, saya ajak saudara kita melihat di dalam Matius pasal 28. Ini setelah dia bangkit, dia berkata begini kepada murid-murid. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Perhatikan, dia yang hidup itu, dia yang memiliki segala kuasa dalam tangannya. Dan tidak ada yang tidak dapat dilakukan olehnya. Semua dapat dilakukan olehnya. Itu yang kedua dari dia hidup ini. Maut saja dikalahkan. Dan segala kuasa itu ada di dalam tangannya. Dan kalau segala kuasa ada dalam tangannya, dia bisa berbuat apa saja. Dan dia dapat melakukannya bagi kita yang percaya kepadanya. Sebab itu pesan firman Tuhan kita buka dalam Filipi pasal yang keempat di sana, saudara. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluan kita, dia pasti dapat melakukannya. Yang sakit bisa disembuhkan oleh dia. Yang hadapi persoalan bisa ditolong oleh dia. Dan tidak ada yang tidak mungkin bagi dia. Allah kita berkuasa atas segala sesuatu. Itu makna dari Yesus yang hidup itu. Bagaimana caranya kita mengalami itu? Iman kita penting. Bagaimana caranya kita bisa menerobos apa yang ada ini dan mengalami bahwa kuasa Tuhan dinyatakan dan kita menikmati perbuatan kuasa itu. Iman kita penting karena Tuhan mencari iman kita. Sebab itu kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, memelihara, merawat iman kita ini dengan cara kita bersekutu. Dengan cara kita selalu membangun keintiman dengan Dia. Di mana firman diberitakan, iman kita dibangun. Di mana kita dalam persekutuan menyembah, berdoa. Di situ kita akan mengalami lawatan Tuhan. Iman kita dikuatkan, diteguhkan. Pelihara iman kita. Karena dengan iman itu kita mengalami kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti terjadi. Pasti mujizat akan kita alami. Nah itu yang kedua. Hidup yang pertama tadi. Dia memiliki kuasa atas maut. Dia bisa keluarkan kita dari maut. Dari hukuman yang kekal. Karena dia bereskan dosa kita. Yang kedua, segala kuasa ada dalam tangannya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan bagi kita yang percaya kepadanya, kita bisa mengalami pekerjaan kuasanya itu. Dalam area kebutuhan hidup kita. Sakit kita, persoalan kita, rencana kita. Dan hal-hal yang bersifat personal individu bagi kita. Semua dapat kita alami. Yang ketiga, yang terakhir. Nah saudara, karena Yesus ini hidup, maka iman kita kepadanya menjadi tidak sia-sia. Saya ajak saudara kita buka dalam suratan 1 Korintus 15, ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, lalu kita lompat pada ayat yang ke-20.
Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau Yesus tidak hidup, sia-sia iman kita. Tetapi karena Yesus hidup, maka iman kita tidak sia-sia. Jangan tinggalkan iman. Jangan lepaskan iman. Itu yang dinasehati, saudara. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 5, Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10. Ayat yang ke-35-36. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Engkau perlu bertekun dalam imanmu. Kita perlu bertekun dalam iman kita. Karena ada upah yang pasti untuk iman kita itu. Barangkali kita akan berkata begini, kalau saya percaya, saya mau supaya usaha saya diberkati. Keluarga saya akan mengalami sejahtera. Nah, kebutuhan saya ini Tuhan jawab. Tetapi saudara, hal yang paling penting dari iman kita kepada Dia adalah kita bisa masuk dalam sorga yang kekal. Untuk apa kita memperoleh seluruh yang ada di dunia kalau jiwa kita binasa untuk selama-lamanya? Itu yang paling penting. Dan kalau di sini katakan sebab besar upah yang menantimu, engkau perlu tekun. Itu berarti bahwa iman kita akan menghadapi ujian, iman kita akan menghadapi tantangan. Untuk kita percaya tetap kepada Tuhan tidak mudah, ada tantangan, tetapi jangan lepaskan iman kita itu. Karena ada upah yang pasti Tuhan berikan. Dan upah yang utama adalah hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kita akan mengalami derita kalau kita sungguh-sungguh mau hidup dalam kehendak Tuhan. Karena kita melihat bahwa seluruh manusia yang ada manusia yang masih terus dikuasai dengan dosa. Manusia yang dikuasai oleh dosanya itu akan selalu bertindak untuk membawa derita bagi orang yang sungguh-sungguh beriman. Mereka akan jalan dalam nafsu daging, sedangkan kita mau berjalan menurut roh. Pasti akan ada sebuah benturan di situ. Dan disitulah penderitaan datang. Tetapi sekali lagi, jangan lepaskan kepercayaanmu. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan itu. Ayat yang terakhir, mari kita melihat di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, kita baca ayat yang ke-8. Bunyinya begini, Markus 16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Berita kebangkitan Yesus itu, berita tentang Yesus yang hidup itu adalah berita yang kudus dan berita yang tidak terbinasakan. Itu yang dikatakan di sini. Jangan malu mengaku Yesus. Karena Dia, di dalam Dia, kita memiliki kepastian untuk hidup yang kekal. Di sini dikatakan, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, kita yang percaya kepada Yesus dan Yesus yang sudah menang atas kematian, kita memiliki kepastian untuk keselamatan yang kekal. Ini bedanya kekristenan dengan yang lain.
Kalau yang lain itu berbuat sesuatu untuk mendapatkan keselamatan, buat baik, amal, soleh, dapat keselamatan. Tapi kekristenan adalah diselamatkan untuk berbuat yang baik, yang saleh, yang benar. Kemudian yang berikut, bedanya kekristenan dengan yang lain juga. Yang lain, tokoh-tokoh yang utama, tokoh-tokoh yang diagungkan, mereka mati. Dan gak tahu kuburannya di mana, atau masih ada kuburannya. Mereka di mana, mungkin letaknya di mana. Tetapi tokoh utama kita, dia mati. Namun dia bangkit, kubur kosong, dan menunjukkan bahwa yang kita percayai itulah kepercayaan yang benar itu. Yesus adalah Tuhan. Dia bukan seperti manusia yang lain, mati dan tetap tinggal dalam kuburnya. Tapi Yesus bangkit dan memberikan kepastian, jaminan dan garansi bagi kita bahwa kita juga akan dibangkitkan olehnya. Kita akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita merayakan kebangkitan itu. Kalau kita menjalani hidup kita dan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, dengar baik pemberitaan firman Tuhan hari ini. Segala kuasa ada dalam tangannya. Tidak ada yang tidak dapat mungkin Dia lakukan, semua dapat Dia lakukan. Bersandar, percaya kepadanya. Dan saudara, lebih daripada itu, dengan kebangkitannya itu, maka iman kita tidak sia-sia. Kita pasti akan beroleh selamat hidup yang kekal. Saya mau pemusik untuk maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian dan kita muliakan Dia. Kita agungkan Dia. Oh, kita sungguh-sungguh adalah umat yang sangat beruntung karena boleh percaya kepadanya. Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Benar Dia mengalami kematian. Dan memang Dia memberikan dirinya untuk mati dengan tujuan membereskan dosa kita. Namun setelah Dia dapat melakukan itu, Dia tidak tinggal dalam kematian. Dia bangkit kembali untuk memberi kepastian bahwa keselamatan hidup yang kekal itu memang dapat dialami oleh setiap kita yang percaya kepadanya. Kita naikkan pujian, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab Dia hidup, mari kita berdiri bersama-sama. Ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar. Sebab Dia hidup,
Yesus hidup. Dengar, Yesus hidup. Yesus yang kita percayai adalah Tuhan yang hidup. Dalam Dia ada jawaban. Dalam Dia ada kepastian. Dalam Dia ada jaminan. Dalam Dia ada segala sesuatu yang kita butuhkan. Iman kita tidak sia-sia di dalam Dia. Rawatlah iman kita dengan baik. Dan teruslah bertumbuh dalam percaya kita kepadanya. Untuk mengasihi, hidup berkenan, hidup menurut firman-Nya. Supaya kita boleh mengalami kegenapan dari segala janji firman-Nya yang berisikan kebaikan di sepanjang hidup kita. Kita naikkan pujian ini sebagai satu pernyataan iman yang membangunkan hati kita sendiri. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup itu. Apa yang kita hadapi di depan kita, atau saat-saat ini masalah yang sedang mengepung kita, bangkitkan iman kita. Yesus hidup akan dapat memberikan pertolongan. Ada mujizat bagi kita. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia sebab Dia hidup. Haleluya. Sebab Dia hidup. Dengan hormat Ibu Trisna. Ibu Trisna maju ke depan berdoa. Ibu Trisna berdoa. Sebab Dia katakan ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, sebab Engkau Allah yang luar biasa, sebab kami memegang hari esok, di mana pujian ini mengatakan, sebab Engkau hidup, maka kami memperoleh hari esok, sebab Engkau hidup, kami memperoleh berkat dan sukacita yang besar. Kami percaya saat siang hari ini kami boleh terima berkat yang besar yang Tuhan limpahkan di tempat ini. Kami pulang tidak sia-sia, tapi kami boleh berkat sukacita yang besar yang daripada Allah lewat pujian-pujian kami, lewat firman yang telah kami dengar. Kami pulang memperoleh berkat yang besar yang Tuhan limpahkan. Tidak sia-sia kami berbakti, memuji, membesarkan dengan memuliakan nama-Mu. Sebab yang kami sembah, sebab yang kami puja adalah Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Bagi manusia itu suatu yang mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Asal kami berlutut, asal kami berserah, asal kami bersandar kepada kekuatan-Mu saja ya Tuhan. Maka kami memperoleh jawaban dari setiap persoalan-persoalan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, terima kasih buat berkat yang Engkau berikan bagi kami pada saat siang hari ini ya Tuhan. Terima kasih kami yang datang mungkin dengan kesesakan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kelepasan. Kami yang datang dengan segala sakit penyakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Kami yang datang dengan segala beban di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau melepaskan beban itu. Dan kami percaya Kau yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami ya Tuhan. Kau yang mati di kayu salib untuk dosa kami ya Tuhan Yesus. Kami telah memperoleh kemenangan ya Tuhan. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan, karena pengorbanan-Mu tidaklah sia-sia ya Tuhan Yesus. Kami memperoleh kehidupan yang baik ya Tuhan di mata-Mu ya Tuhan. Kami boleh layak ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Buat pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani saat siang hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau lihat kesungguhan hati mereka di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kau lihat bagaimana urapan-Mu ya Tuhan Yesus turun atas mereka. Pujian-pujian yang kami naikkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Sebab Engkau Allah yang patut kami sembah. Sebab Engkau Allah yang patut kami tinggikan. Tidak ada Allah lain di muka bumi ini selain Allah kami, Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah. Di dalam nama-Mu kami percaya kuasa-Mu ya dan amin adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar ya Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan kami yang sudah memberi maupun yang belum dapat memberi. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Juga kami mau mengucap syukur dan berterima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan sebagian daripada sabda-Mu. Sabda-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, di dalam kami melangkahkan kaki kami ke depan ya Tuhan. Sabda-Mu yang memberikan kami ya Tuhan kekuatan di dalam kami menuntun langkah hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati Bapak Gembala kami ya Tuhan dan keluarganya ya Tuhan. Memberkati semua sidang jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, dengan kelimpahan berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya semua yang hadir diterima di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa Allah turun atas kami saat siang hari ini. Kuasa Tuhan ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan saya serahkan. Sidang jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Bisa lambaikan tangan semua ke atas yang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Kalau kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, sekarang waktunya kita yang akan memberkati pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan 3 kali. Yang pertama untuk hamba Tuhan, yang kedua untuk kas gereja, yang ketiga untuk renovasi rumah Tuhan yang ada di tempat ini. Mari sambil mempersiapkan persembahan dan juga memberikan persembahan, kita naikkan pujian ini. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, ya Allah yang peliharaku selamanya. Yang sudah memberikan persembahan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian yang bersama lagi. Katakan, ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Rasakan dan
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dialah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dialah yang mengasihiku, Dialah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dialah yang mengasihiku, Dialah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan akan balas memberkati kita pada pagi hari ini. Berikut adalah pengumuman, untuk dipersilakan duduk. Berikut adalah beberapa pengumuman selama sepekan ini. Pertama, setelah selesai ibadah di Pademangan ini, akan diadakan ibadah baptisan air di GPD Palmera Timur. Semua peserta baptisan air, keluarga dan juga keluarga telah disediakan transportasi untuk menuju ke GPD Palmera Timur, karena ibadah akan dilaksanakan di sana tepat pukul 1. Dan untuk setiap yang mau dibaptis juga sudah menggunakan kaos yang berwarna merah, untuk bersama-sama nanti kita berjalan di sana untuk melakukan ibadah dan baptisan air yang ada. Untuk hari Senin akan diadakan doa dan persiapan guru Pelnap yang selalu diadakan setiap hari Senin pukul 6 sore. Untuk ibadah Paskah ada dilakukan pada hari Selasa ini. Dihimbau untuk para wanita dan kelompok Uber usia berkat bisa bersama-sama beribadah pada pukul 11 siang hari Selasa ini. Untuk hari Rabu seperti biasa doa pelayan akan dilakukan jam 7.30 di tempat ini. Hari Kamis akan diadakan doa Yud setiap 2 minggu, 2 kali dalam 1 bulan pukul 19.30. Untuk Jumat menara doa Hebron akan terus dilakukan pukul 11 siang. Untuk Sabtu jam pukul 9 akan diadakan kebaktian anak-anak, dilanjutkan pukul 11 untuk latihan tamborin, di pukul 17 latihan untuk pelayan pada hari Minggu, dan juga pukul 19 untuk ibadah Yud. Mengundang untuk setiap jemaat yang baru pertama kali datang bisa bangkit berdiri, baru pertama kali beribadah di tempat ini, yang bisa bertepuk tangan. Kami segenap jemaat GPD Pademangan ini mengundang supaya gereja ini bisa menjadi rumah kedua buat kita bisa beribadah Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Untuk juga mengundang untuk keluarga-keluarga yang lain juga bisa diundang kembali untuk kita bersama-sama bersekutu Tuhan bersama Tuhan di tempat ini. Untuk pekerjaan selanjutnya akan dibawakan oleh Ibu Rebecca untuk acara Paskah. Selamat siang Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, sebelum saya mengumumkan cara pengambilan telur, saya mau umumkan kemarin kami anak-anak sekolah minggu mengadakan ibadah Paskah. Dan saat ibadah Paskah kami mengadakan beberapa lomba, mencari telur,
kemudian makan telur. Sebenarnya tadi ada fotonya tapi mungkin oh ya ini ada ya. Nah ini ada fotonya, kami ada mengadakan lomba mencari telur, makan telur, kemudian menghias telur. Dan salah satu ada hiasan yang terbaik, juara 1. Dan nanti hiasan telur ini dari anak sekolah minggu, dari anak Pelnap akan memberikan untuk Bapak Gembala sebagai hiasan. Pada Bapak Gembala saya persilakan. Aurora. Ya, ini dombanya domba pandemi, ada yang pakai masker. Nanti dari Bapak Gembala ada sedikit bingkisan juga buat Aurora, karena hiasannya yang cantik. Ya. Terima kasih, bilang terima kasih Bapak Gembala. Ya, Aurora boleh duduk. Bapak Ibu, di depan ini adalah telur-telur Paskah yang sudah dibantu dihias dengan bagus ya oleh beberapa saudara seiman. Saya mau infokan bahwa telur yang ada saat ini, mungkin Bapak Ibu bisa membeli telur sendiri ya di rumah. Tetapi telur yang ada di sini ini adalah lebih dari yang Bapak Ibu bisa beli di luar, karena dalamnya ada firman Tuhan yang dapat Bapak Ibu baca. Dan mungkin juga untuk pengambilan saat ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau yang sebelumnya mungkin setiap orang akan maju dan mendapat 1 butir telur. Tapi ini berbeda. Dalam kantong ini ada lebih dari 3 telur. Jadi itu bisa cukup untuk 1 keluarga. Dan juga di sini ada filosofi yang kemarin didapat dari saudari Deborah. Ini ada ayam ya. Ayam ini kalau mengeramkan dia akan menetas ya, menghasilkan ayam-ayam yang baru. Nah, diharapkan kita adalah seperti adalah seperti anak-anak Tuhan yang mau membawa jiwa-jiwa yang baru. Jadi kalau setiap anak Tuhan membawa 1 jiwa baru, maka gereja ini pasti akan penuh berlimpah dengan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ini ada Ibu Sally, kemudian ada Saudari Sondang, kemudian ada Ibu Flora dan ada Ibu Endang yang akan membantu pengambilan telur ini. Saya undang kepada setiap pemuda yang tidak ada keluarganya. Jadi pemuda itu beribadah sendiri di sini, tidak bersama dengan keluarga, boleh berdiri. Ya. Sudah, ada lagi? Nah, kalau itu boleh langsung ambil ke depan. Jadi untuk pemuda dulu yang ibadah sendiri tanpa keluarga boleh maju ke depan, langsung ambil yang kotak ini. Silakan ambil. Ya. Oh ya Bapak Ibu, di dalam kotak itu kan ada butir-butiran yang seperti batu. Itu bukan batu ya, tetapi itu permen coklat yang bisa dimakan. Itu bukan batu. Ada lagi? Sudah ya? Koko nanti diwakilin. Koko nanti diwakilin mama ya. Ya, sekarang 1 keluarga diwakilkan 1 orang, boleh ibu atau bapak.
Jadi kalau ibunya sudah berdiri, bapaknya tidak boleh. Contoh, saya dan suami, nanti kalau umpamanya Daniel yang ambil, saya tidak boleh ambil lagi ya. Seperti itu. Mungkin dari barisan sebelah sini dulu ya supaya tertib. Boleh bapaknya atau ibunya berdiri mewakili keluarga? Ya, silakan langsung ibu, silakan boleh ambil yang mana saja. Ya, silakan. Satu aja. Ya, sekarang yang barisan tengah boleh mulai. Saya minta maaf, Bapak Gembala boleh ambil. Silakan Bapak Gembala. Sudah ya Bapak Ibu, sudah terima semua ya. Puji Tuhan, boleh buka, di dalamnya ada ayat yang Bapak Ibu bisa. Oh iya, silakan pemain musik mau nanti. Di dalamnya ada ayat yang Bapak Ibu bisa baca bersama keluarga. Jadi satu ayat itu untuk satu keluarga. Nah, telurnya bisa dimakan beramai-ramai. Puji Tuhan. Iya, ya. Naik itu progres itu. Yang pemain musik sekalian. Pemain musik. Selanjutnya saya serahkan kepada Joshua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Nyanyi pujian bagimu Tuhan.
bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dengan kasih Kristus. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Bagimulah segala pujian, hormat, sembah dan syukur. Sebab Engkaulah yang layak. Engkau Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau yang telah menyatakan segala kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Di dalam Engkau ada kepastian bagi hidup kami. Kepastian untuk keselamatan, bahkan penyertaan, limpah berkat pemeliharaan-Mu menjadi bagian kami yang percaya kepada Tuhan. Hari ini Tuhan bangkitkan iman kami semua untuk senantiasa bergantung, berharap, berjalan dalam kehendak Tuhan. Kami boleh mengalami perbuatan kuasa-Mu yang besar menjadi bagian kami. Terima kasih untuk ibadah memperingati, merayakan kebangkitan yang Tuhan sudah pimpin sampai kepada selesainya. Kami teringat umat-Mu yang lain yang berhalangan, Engkau tilik mereka, kunjungi mereka. Biarlah mereka juga pada saat di mana ibadah diadakan dapat bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hadapi persoalan, pencobaan, dalam kesulitan Tuhan beri jawaban, yang telah jauh kembalikan. Bahkan biar Engkau memakai setiap jemaat-Mu yang ada untuk mereka boleh menjadi pemenang-pemenang jiwa, saksi-saksi Tuhan. Ada orang lain dapat diselamatkan oleh karenanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah baptisan air yang dilakukan setelah ini di Palmera. Tuhan juga akan menolong. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat yang telah beribadah bersama, dengan memegang janji berkat bagi orang yang beribadah. Curahkanlah berkat-Mu, biar segala kerja, usaha, kebutuhan, nafkah, mata pencarian setiap jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kesehatan mereka, rencana masa depan, kehidupan keluarga, pendidikan, kebutuhan personal mereka diberkati oleh Tuhan. Iman rohani mereka Tuhan berkati. Semakin mengenal Engkau, bertumbuh jadi dewasa dan berbuah-buah. Lewat kehidupan jemaat-Mu, Tuhan senantiasa diagungkan. Terima kasih Tuhan. Usai ibadah ini, kami akan kembali ke tempat tujuan kami masing-masing. Berjalanlah Tuhan dan sertailah umat-Mu. Hentar tibakan dengan selamat petujuan masing-masing. Dan biar damai sukacita Tuhan dapat dialami oleh setiap umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang saudaraku,
Marilah kita kembali ke tempat tujuan kita masing-masing dengan membawa berkat anugerah dan rahmat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dan kecintaan dari putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, serta persekutuan, penghentaran, penghiburan, kekuatan, pertolongan, pimpinan Roh Kudus, menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hari ibadah pada siang hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.